Jam 1 pas, kita mulai ya semuanya. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Penyelenggara webinar hari ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Astra International Tbk atau dengan kode saham ASII yang akan diwakilkan Ibu Tira Ardianti, Head of Corporate Investor Relation dan tim dari PT Astra International Tbk. Dan hari ini saya juga didampingin sebagai moderator oleh Ibu Mutiara Nita, Equity Research Analyst dari BCA Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Astra International Tbk ini didirikan tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum saham perdana perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham persero di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Ibu Tiara Ardianti merupakan lulusan sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada 1995 dan berpengalaman bekerja sebagai Investor Relation Analyst dari PT Astra International Tbk pada tahun 2006 hingga 2011 dan saat ini menjadi Head of Corporate Investor Relation dari PT Astra International Tbk tahun 2011 hingga saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai untuk webinar hari ini. Selanjutnya sesi ini akan dipandu oleh Ibu Tiara dari BCA Sekuritas. Silakan untuk teman-teman dari Astra dan untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, tolong di share screen aja ya, Dir. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat siang. Selamat siang. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita tunggu share screen dulu ya sebentar. Sebelum saya mulai, saya izin untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Tira karena tidak bisa hadir untuk sesi presentasi. Tapi nanti beliau akan join pada sesi Q&A ya. Baik. Jadi saya akan mewakilkan Ibu Tira untuk memberikan brief overview mengenai kinerja Astra selama 3 bulan pertama pada tahun 2023. Oh, tadi kayaknya keputus ya. Ibu Dian tadi ya keputus ya. Kayak keputus deh. Ini koneksinya. Iya. Dari tim Ibu Rita mungkin ada yang bisa bantu share screen karena materi juga sudah kami sampaikan ya, Bu. Oh ya, Frankly bisa nggak? Coba kirim ke saya deh. Kamu ada? Saya Oke. coba. Saya minta Bu Yustin ya. Tadi Bu siapa sih namanya? Saya lagi cari nama. Yang dari ya. Dira namanya. Oh, Bu Dira. Oke. Belum terlihat rejoin nih, mungkin lagi terkendala dengan koneksinya. Mungkin sambil nunggu Bu Tiara mungkin bisa ini dulu kali ya, kita sambil nunggu biar nggak terlalu lama. Kalau Tiara ini biasa kemarin itu baru upgrade ya kalau nggak salah ya Tiara ya? Oke. Udah bisa? Iya, dari BCA Sekuritas sendiri sebenarnya memang masih suka sama Astra karena kalau kita lihat kan ini salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia yang bisa kita bilang bisnisnya quite well diversified dan saling melengkapi juga.
ya mungkin sesuai sama judulnya, ketika yang satu mungkin bisnisnya lagi kurang di sisi mining ya, Yes. karena harga komoditas mungkin lebih normalize tahun ini, tapi kita melihat di segmen lain itu masih bisa masih bisa Membackup untuk masih bisnis bisa yang lain. iya bisa untuk menopang bisnis Astra secara keseluruhan gitu. Jadi ya mungkin dari pihak Astra sendiri nanti Mbak Miriam bisa menceritakan lebih lanjut kali ya untuk latest update-nya untuk company sendiri. Oke, full screen aja Frankly. Oke, ini udah bisa. Oke, terima kasih. Iya sekali. Saya akan mulai ya Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan update kinerja Astra pada kuartal pertama tahun 2023. Selanjutnya, sebelum saya mulai, next. Ya, sebelum saya mulai ke pembahasan kinerja, saya akan sedikit membacakan disclaimer bahwa presentasi yang akan disampaikan nanti, serta nanti ada diskusi tanya jawab dengan Ibu Tira, akan mencakup forward-looking statement seperti kinerja yang diharapkan dari bisnis kami, kemudian ada panduan belanja modal, rencana bisnis ke depan, serta pernyataan yang melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian, di mana hasil aktual akan mungkin saja bisa berbeda. Oke, selanjutnya. Next. Pada tahun kuartal pertama 2023, grup mencatatkan pencapaian kinerja yang lebih tinggi, didukung oleh hampir seluruh divisi bisnis grup yang juga meraih kinerja yang lebih baik. Penjualan mobil Astra meningkat 6% menjadi 150.000 unit, dan penjualan sepeda motor naik 51% menjadi 1,4 juta unit, seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya. Berikut ini merupakan hasil kinerja finansial grup Astra pada kuartal pertama tahun 2023. Pendapatan bersih konsolidasian grup pada kuartal pertama tahun ini merupakan pencapaian 83,0 triliun rupiah, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih grup tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di Goto dan juga Hermina mencapai 8,6 triliun rupiah, 25% lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Jika memperhitungkan penyesuaian nilai wajar ini, maka laba bersih grup meningkat menjadi 8,7 triliun rupiah atau meningkat 27%. Kenaikan ini merupakan peningkatan kinerja dari hampir seluruh divisi bisnis grup, terutama bisnis otomotif, alat berat, dan pertambangan, dan juga jasa keuangan. Nilai aset bersih per saham pada 31 Maret 2023 mencapai Rp4.937 atau 4% lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2022 lalu. Selanjutnya, saat ini kami memiliki 7 lini bisnis grup, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan juga properti. Selama beberapa tahun terakhir, kami terus mengembangkan portofolio bisnis kami untuk tetap relevan di tengah lingkungan yang berubah dan juga untuk mendukung pertumbuhan grup dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi produk grup Astra di industri otomotif dan juga alat berat pada kuartal pertama tahun 2023. Untuk pasar mobil, pasar 4 roda menurun sedikit menjadi 53% dari 54%, sedangkan pada pasar sepeda motor, Honda masih menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar 79%, meningkat dari 75% pada periode yang sama tahun lalu. Untuk segmen pasar alat berat yang dikelola oleh PT United Tractors Tbk, meskipun menghadapi persaingan ketat dari pemain baru selama beberapa tahun terakhir, alat berat merek Komatsu juga masih memimpin dengan pangsa pasar 32%, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 29%. Next.
Beralih ke corporate action, pada bulan April ini, Astra membentuk perusahaan patungan dengan partner kami, yaitu Equinix, salah satu perusahaan infrastruktur digital terbesar di dunia, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 25% dan 75%. Perusahaan patungan ini akan mengembangkan data center di Indonesia. Next, saya akan membahas mengenai kinerja keuangan Astra. Selanjutnya, berikut ini merupakan ringkasan laba rugi Astra. Pendapatan bersih dan laba bersih meningkat secara year on year. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, peningkatan pendapatan ini terjadi hampir di seluruh lini bisnis Astra. Selanjutnya, slide ini menggambarkan breakdown dari per divisi dari pendapatan bersih dan juga laba bersih untuk setiap segmen bisnis grup Astra. Karena harga batu bara yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir, porsi lini bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika secara umum, tanpa memperhitungkan harga batu bara yang tinggi, bisnis otomotif biasanya ya, dan jasa keuangan yang mendukung bisnis otomotif merupakan kontributor tertinggi untuk laba bersih dari grup Astra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi keuangan grup Astra per kuartal pertama tahun 2023. Kas bersih tidak termasuk anak perusahaan jasa keuangan grup mencapai 46,4 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yaitu 35,1 triliun rupiah. Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan grup meningkat mencapai 45,9 triliun rupiah pada akhir Maret 2023 jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yaitu 44,5 triliun rupiah. Next. Beralih ke arus kas Astra per 31 Maret 2023, arus kas dari aktivitas operasional sebelum pembayaran pajak naik secara year on year seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis grup. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan juga lebih tinggi secara year on year, terutama karena pembayaran bersih atas pinjaman. Secara keseluruhan, posisi kas Astra per Maret 2023 adalah sebesar 72,1 triliun rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai update bisnis per segmen grup Astra. Yang pertama, selanjutnya, otomotif. Penjualan mobil nasional meningkat 7% menjadi 282.000 unit pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini sejalan dengan terus membaiknya kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan. Penjualan mobil Astra naik 6% menjadi 150.000 unit dengan pangsa pasar yang sedikit menurun menjadi 53%. Segmen penjualan mobil masih didominasi oleh passenger cars dengan porsi sekitar 54%, kemudian diikuti oleh segmen komersial sebesar 25%, dan yang terakhir adalah segmen LCGC atau low cost green car yang memberikan kontribusi sekitar 20%. Penjualan produk-produk Astra masih memimpin pangsa pasar mobil nasional dengan pangsa pasar dari Toyota sebesar 31%, kemudian Daihatsu 19%, dan Isuzu sekitar 3%. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa model baru yang kami luncurkan di sepanjang kuartal pertama tahun 2023. Hampir semua produk yang kami luncurkan merupakan kategori model terbaru yang mewakili dari semua merek grup otomotif kami, baik dari segmen passenger maupun juga dari komersial. Mendekati akhir tahun 2022 lalu, kami meluncurkan model XEV yaitu Toyota BZ4X yang merupakan kendaraan listrik berbasis baterai, dan juga Innova Zenix yang merupakan salah satu best-selling model kami dalam bentuk hybrid. Innova Zenix ini merupakan produksi yang sudah diproduksi secara lokal dan diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia, terutama versi hybridnya yang porsinya sekitar 70% dari booking order tiap bulannya. Selanjutnya, pada kuartal pertama
tahun ini penjualan sepeda motor mencapai 44% lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun lalu, yaitu 1,8 juta unit, di mana penjualan sepeda motor Honda naik 51% mencapai 1,4 juta unit. Sehingga pangsa pasar kami yaitu di pasar roda 2 menjadi 79%, naik dari 75% periode yang sama di tahun lalu. Kami juga meluncurkan beberapa model baru pada kuartal ini, yaitu dari segmen skuter sampai segmen big bike. Selanjutnya, masuk ke bisnis komponen. Bisnis komponen Automotive Group diwakili oleh PT Astra Auto Parts Tbk yang kami miliki 80%. AOP ini mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 92% menjadi 433 miliar pada kuartal pertama tahun ini, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari segmen pabrikan atau segmen OEM. Selanjutnya, untuk segmen bisnis financial services, laba bersih dari divisi ini meningkat 26% menjadi 1,9 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi bisnis pembiayaan konsumen dan alat berat. Bisnis pembiayaan konsumen grup mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 21% menjadi 28,5 triliun. Total pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan grup yang fokus pada pembiayaan alat berat sedikit menurun, yaitu 4% menjadi 3,2 triliun rupiah. Selanjutnya di segmen asuransi, asuransi Astra Buana, perusahaan asuransi umum grup mencatatkan peningkatan laba bersih yang relatif stabil sebesar 342 miliar rupiah. Kemudian perusahaan asuransi kami lainnya, yaitu PT Asuransi Jiwa Astra mencatatkan peningkatan premi bruto atau gross return premium sebesar 23% menjadi 1,6 triliun rupiah. Next. Untuk segmen heavy equipment mining, construction, dan energi, laba bersih dari lini bisnis ini meningkat 27% menjadi 3,3 triliun rupiah, terutama disebabkan oleh kontribusi yang lebih tinggi dari penjualan alat berat kontraktor penambangan dan juga pertambangan batubara yang semuanya diuntungkan oleh harga batubara yang cukup baik. Penjualan alat berat Komatsu meningkat 6% menjadi 1.791 unit, di mana pendapatan dari suku cadang dan jasa pemeliharaan juga meningkat. Kemudian beralih ke kontraktor penambangan, yaitu melalui perusahaan yang bernama PAMA, mencatatkan peningkatan volume pengupasan lapisan tanah sebesar 19% menjadi 246 juta bank cubic meters, dan produksi batubara yang juga mengalami peningkatan sebesar 12% menjadi 27 juta ton. Kemudian beralih ke coal sales, anak perusahaan Yuti di bidang pertambangan melaporkan sedikit peningkatan penjualan batubara menjadi 3,0 juta ton, termasuk penjualan batubara metalurgi yaitu sebesar hampir 700.000 ton. Terakhir, ke pertambangan emas, melalui PT Agincourt Resources, anak perusahaan yang 95% sahamnya dimiliki Yuti, melaporkan penurunan penjualan emas sebesar 21% menjadi 59.000 ons. Next. Laba bersih dari divisi agribisnis menurun 54% menjadi 179 miliar rupiah, terutama disebabkan oleh harga jual dan juga volume penjualan kelapa sawit yang lebih rendah, di mana harga minyak kelapa sawit menurun 19% menjadi 12.032 rupiah per kilogram, sedangkan volume penjualan minyak kelapa sawit dan produk turunannya lebih rendah juga di 6% menjadi 364.000 ton. Next. Bisnis infrastruktur tergabung dalam divisi infrastruktur dan logistik. Divisi infrastruktur dan logistik mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 71% menjadi 202 miliar rupiah, yang terutama disebabkan oleh kinerja bisnis jalan tol yang lebih baik.
Saat ini Astra memiliki 8 konsesi jalan tol dengan keseluruhan panjang hampir 400 km. Pendapatan harian dari bisnis jalan tol meningkat sebesar 8% selama kuartal pertama tahun 2023. Selain jalan tol, Astra Infra juga berkolaborasi dengan Astra Property untuk mempelopori inovasi tempat istirahat dan pelayanan atau TIP yang mengangkat konsep destinasi wisata dengan menghadirkan Resta Pendopo KM 456 yang dilengkapi oleh akses 2 arah pada ruas jalan tol Trans Jawa Semarang Solo yang diinaugurasi pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, berikutnya bisnis logistik yang diwakili oleh PT Serasi Auto Raya atau Sera mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 6% menjadi 38 miliar rupiah, terutama karena jumlah unit kontrak sewa yang meningkat 3% menjadi 25.400 unit, walaupun kontribusi laba bersih dari penjualan mobil bekas lebih rendah. Next. Divisi bisnis selanjutnya yaitu teknologi informasi melalui PT Astra Grafia Tbk yang 76,9% sahamnya dimiliki oleh Astra. Mencatatkan laba bersih 58% lebih tinggi menjadi 19 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan juga margin usaha. Selanjutnya, Divisi Properti Astra merupakan divisi yang dibentuk pada tahun 2016 dengan proyek pertamanya yaitu Gedung Perkantoran Menara Astra. Saat ini Astra Property memiliki beberapa pilar bisnis, yaitu terdiri dari properti komersial, residensial, dan juga industrial. Laba bersih dari divisi Properti Grup Astra menurun sebesar 15% menjadi 45 miliar rupiah, terutama karena serah terima unit proyek residensial Asya dan Ananda Maya Residence yang lebih rendah, yang sebagian dikompensasikan oleh tingkat hunian di Menara Astra yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi ini dengan penjelasan mengenai Astra 2030 Sustainability Aspirations yang kami luncurkan pada bulan Mei 2022 lalu. Terdapat 10 Sustainability Aspirations yang didasarkan pada Sustainability Framework baru Astra. Dalam menyusun kerangka sustainability yang baru ini, kami melakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya terkait long-term plan pemerintah terkait low carbon dan juga climate resilience yang menyeimbangkan penurunan emisi dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada prinsipnya adalah melakukan just transition atau transisi yang fair dan juga inklusif bagi semua. Pendekatan kedua yang kami lakukan adalah pandangan Astra terhadap pengertian sustainability itu sendiri, yaitu menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan juga masa depan. Kemudian yang ketiga adalah kami mendengarkan dan mendapatkan masukan dari kepentingan kami mengenai hapuskan untuk Astra pada saat ini. Berdasarkan sustainability framework yang terbaru tersebut, Astra memiliki 10 aspirasi yang ingin dicapai pada tahun 2030, sebagaimana terlihat pada slide ini. Aspirasi tersebut didukung oleh beberapa flagship initiatives yang dirancang sejalan dengan komitmen keberlanjutan Astra. Informasi lengkap mengenai Astra 2030 Sustainability Aspiration terdapat di website kami. Dengan demikian, slide ini akan mengakhiri presentasi saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Mbak Tiara dari BCA Sekuritas. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Mariam and tim Astra untuk penjelasannya yang very komprehensif. Mungkin selanjutnya kita langsung mulai sesi tanya jawab ya Mbak Mariam dan tim Astra. Untuk teman-teman dari IE yang ingin menanyakan langsung kepada tim Astra, boleh mungkin diketik di kolom chat box. Mungkin saya bantu untuk bacakan. Ya mungkin untuk pertanyaan pertama saya buka dulu ya Mbak Mariam. Ini kan otomotif sektor itu kan masih menjadi salah satu tonggak usaha dari bisnis Astra ya. Mungkin dari tim Astra sendiri boleh kasih gambaran lah kepada kita gimana sih
outlook ke depannya, at least untuk tahun 2023 ini, bagaimana bisnis otomotif, baik dari mobil, motor, atau maupun segmen heavy equipment ke depannya dalam menopang bisnis Astra di tahun ini ataupun di tahun depan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya mulai dari bisnis otomotif terlebih dahulu. Sebagai gambaran, memang otomotif ini masih menjadi bisnis penting bagi Astra. Tapi bagaimana dengan outlook-nya pada tahun ini? Kalau dilihat di tahun lalu ya, penjualan mobil nasional itu ditutup di angka sekitar 1 juta, lebih sedikit ya, hampir 1.050.000 unit. Nah, berdasarkan target dari Gaikindo punya target untuk penjualan four wheeler untuk tahun ini paling tidak sama dengan tahun 2022, jadi sekitar 1.050.000 unit ya. Tapi kami juga berpikir memiliki pendapat yang sama, dan kami berharap dapat mempertahankan posisi pasar kami yang lebih dari 50%. Pada tahun ini kan pada kuartal ketiga kami sudah masih 53% ya. 53% pangsa pasar di four wheeler, dan mudah-mudahan kami bisa bertahan di atas 50%. Itu untuk yang four wheeler terkait outlook. Kemudian yang untuk two wheeler bagaimana? Tadi saya sedikit bahas di presentasi, pada 3 bulan pertama ada peningkatan yang cukup signifikan penjualan motor nasional dan juga untuk Astra Honda Motor. Dan harapannya memang benar dari asosiasi sendiri juga berharap adanya peningkatan penjualan motor untuk tahun ini 2000 tahun ya. Harapannya kita tutup tahun di 2023 ini di 5,6 atau 5,8 juta unit. Jadi ada peningkatan sekitar 10%-an lebih lah dibandingkan dengan tahun lalu. Harapannya kita juga bisa mempertahankan pangsa pasar kita di bisnis two-wheeler ini juga. Kemudian bisnis lain yang besar, tadi Mbak Mutiara bilang heavy equipment, mining, dan construction ya, itu tahun lalu perlu dicatat bahwa adanya harga coal ya, batu bara yang sangat tinggi, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga pada tahun 2022 lalu kita dan UT ya, United Tractors juga rekor net income-nya ya, kinerjanya sangat baik karena ditopang oleh harga batu bara yang sangat tinggi tadi. Nah, tahun ini seperti apa? Tahun ini terlihat harga batu bara memang sudah sedikit menurun, tidak seperti tahun 2022 lalu, tapi kami masih positif karena harga batu bara pada saat ini tuh masih lebih bagus dibandingkan tahun 2000. Kerjanya akan baik gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, UT ini kan karena harga batu bara juga masih relatif cukup baik gitu ya. Penjualan Komatsunya juga di tahun ini juga masih bagus. Pemerintah. Tapi dalam space EV ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan, karena kan memang market kita mayoritas masih mobil ICE gitu ya. Produk-produk EV sudah ada. Kami kalau di Toyota ya, Toyota dan Lexus sudah ada hingga saat ini sudah ada sekitar 16 model mobil XEV. Jadi XEV ini artinya BEV termasuk, hybrid juga termasuk, plug-in hybrid juga termasuk, gitu ya. Kami udah punya 16 model, ada yang impor, ada juga yang sudah lokalisasi, seperti Innova Zenix, yang kami luncurkan di tahun lalu, di bulan November. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya kami akan terus meluncurkan mobil-mobil XEV
tidak hanya BEV ya, karena kami kami melihat pasar Indonesia masih bertransisi dari ICE ke BEV, sehingga transisinya mungkin akan perlu waktu, dan customer kan perlu waktu juga untuk diedukasi bahwa kita memang akan bertransisi ke BEV gitu ya. Sehingga kami akan meluncurkan mobil-mobil EV dan juga model-model ICE yang lebih ramah lingkungan untuk kedepannya. Dan udah ada beberapa model yang sebenarnya sudah di showcase di awal tahun ini dan belum di launching di tahun ini, dan semoga di tahun ini akan segera di launching itu untuk four wheeler EV ya. Di two wheeler EV bagaimana? Sama juga bahwa memang makin kesini kan makin banyak orang model-model EV di two wheeler. Ada beberapa brand yang baru masuk dan mengeluarkan produk-produk two-wheeler EV, dan Astra Honda Motor itu adalah JV kami bersama Honda dalam bisnis two-wheeler, sudah berkomitmen untuk mengeluarkan 7 model EV. Mereka announce tahun lalu, jadi mereka akan launching 7 EV model dari tahun ini sampai 2030. Harapannya tahun ini kita paling tidak meluncurkan 1 model EV, dan sampai 2030 sisanya ya. Jadi totalnya ada 7. Gitu sih Mbak Tiara. Oke, noted Mbak Maria. Mungkin saya juga ingin menambahkan, per Mei kemarin dari data Gaikindo sendiri itu sudah mencatatkan sekitar 16.700 mobil. Ini untuk di segmen hybrid, BEV, dan PHEV. Sudah berhasil dijual di Indonesia secara domestik, yaitu kalau kita compare sampai dengan 5 month 2022 di tahun lalu itu masih kurang dari 2.000. Jadi memang kita rasa peningkatannya sangat signifikan ya, dan dari 16.700 non-ICE mobil itu 7.200-nya itu adalah Zenix Hybrid, Mbak Mariam. Jadi market share-nya kurang lebih sekitar 43% di segmen non-ICE. By the way, ICE itu mobil yang masih pakai full bensin ya Mbak Mariam ya. Combustion engine ya. Itu untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar. Jadi mungkin sekali lagi saya mau bilang congrats untuk penjualan Zenix yang setiap bulan ini berhasil mencatatkan kurang lebih 1.000 units delivery-nya from ke dealer ya Mbak ya. Such a good number. Dan juga kan kemarin baru launching Toyota Yaris Cross ya, yang akan juga ada hybrid option ya Mbak ya. Hopefully juga bisa diterima dengan baik di market Indonesia ya Mbak ya. Terima kasih. Sebentar saya boleh potong. Kayaknya Bu Tira sudah hadir. Udah. Oke. Apakah Bu Tira sudah bisa join, Bu Tira, atau masih on the way? Hai Mary, ya saya sudah join, tapi sorry ini kayaknya settingan kamera saya harus saya setting dulu. Tapi thank you, selamat siang buat Bapak Ibu semua. Maaf baru bisa join, dan mohon maaf kalau backgroundnya agak noise karena saya masih di kendaraan. Jadi tadi Mbak Mary sudah present mengenai kinerja Astra yang terbaru, Bapak Ibu, dan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, saya juga sudah bergabung di sini. Nanti saya juga akan coba address beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh mengenai kinerja Astra. Jadi monggo silahkan ke Mbak siapa, Mutiara ya, Mbak siapa untuk Iya, halo siap. Iya siang Mutiara, apa kabar? Ya, baik. Mudah-mudahan sehat juga ya Mbak Mutiara. Go ahead Mbak, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain silahkan. Oke, siap Bu. Ini kita lanjut ya. Soalnya ini kayaknya ada beberapa pertanyaan di chat box juga. Mungkin saya bantu bacakan juga ya. Untuk yang kedua, bagaimana kontribusi Astra terhadap pembangunan ruas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan penjualan otomotif? Ya mungkin dari tim Astra bisa diceritakan juga kan beberapa tahun terakhir ada beberapa akuisisi jalan tol juga yang mungkin kedepannya apakah ada rencana untuk masuk lagi ke bisnis jalan tol dari tim Astra sendiri. Silakan Mbak. Oke, saya coba address dulu, nanti mungkin kalau perlu Bu Tira kan chip in ya Bu.
Jadi kami di Astra, melalui Astra Infra, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita memiliki 8 konsesi jalan tol, terutamanya di Trans Jawa dan juga ada di Jakarta Metro Area. Nah, 8 jalan tol ini panjangnya hampir 400 km, kemudian kepemilikan kami paling sedikit tuh 40% ke atas ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan partisipasi kami di jalan selanjutnya di jalan tol? Kami masih tertarik untuk melakukan ekspansi di sisi jalan tol. Tentunya kalau misalnya ada opportunity yang tepat dan sesuai dengan kriteria kami. Dan beberapa tahun terakhir seperti Mbak Tiara juga mention bahwa kami juga terus melakukan ekspansi di jalan tol, dan tapi jika harganya tepat, jika waktunya juga tepat, pasti kami akan announce kepada investasi ini. Bu Tira, ada yang mau ditambahkan, Bu? Mungkin lanjut aja ya, Mbak Tiara. Iya nih, kayak kalau di chatbox kayaknya Bu Tira ada sedikit technical issue, Mbak. Oke. Mungkin kita kali ya. Iya, dari beberapa pertanyaan yang masuk ke halo. Kayak keputus deh Bu Tira deh. Iya, kayaknya drop ya. Keputus. Ya, mungkin kita lanjut dulu ya. Oke. Oke. Ini kalau dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada yang mention juga tentang rencana Astra. Jadi kalau misalkan kita lihat per Maret kemarin ini kan posisi cash-nya Astra masih lumayan tinggi ya Mbak ya, masih net cash di atas 30 triliun. Ini apakah kedepannya capex plan-nya bagaimana mungkin Mbak, dan dari pertanyaan di chatbox bagaimana rencana dividen payout bagaimana dividen payout Astra kedepannya dan rencana akuisisi Astra setelah mengakuisisi minority ownership di healthcare Hermina, apakah sektor berikutnya consumer? Mungkin boleh sedikit pemaparan Mbak Mariam untuk rencana capex-nya. Iya benar. Dari tahun 2020 sebenarnya kami rajin belanja tuh sebenarnya, walaupun cashnya banyak, terus kemudian bagi dividen juga. Tapi memang di tahun ini kami juga sudah umumkan besar capex dan juga investasi, perkiraan capex dan investasi kami di tahun ini. Paling di capex sendiri kami berharap akan spend sekitar 23 sampai 24 triliun rupiah, sedikit lebih tinggi dibandingkan capex tahun lalu. Kemudian capex ini ya capex rutin Mbak Tiara, seperti pergantian alat berat di mining construction-nya UT, kemudian di AL mungkin ada replanting dan maintenance mills-nya AL, machinery di manufaktur dan lain-lain. Lalu ada juga rencana investasi yang belum dapat kami ceritakan detailnya. Kami berharap untuk spend sekitar 14 triliun. Tadi saya bilangnya 24 triliun ya. Sekitar 25 triliun capex, kemudian sekitar 14 triliun di investasi. Nah, investasi ini masih belum bisa diumumkan karena kan masih banyak yang masih ongoing dan memang belum final, belum closing. Tapi salah satu yang mungkin kita harapkan untuk closing segera yaitu CSPA antara UT untuk akuisisi mining, nickel mining dan juga smelter yang mereka announce di Desember lalu. Itu nilainya sekitar 4,3 triliun rupiah. Itu dari sisi capex dan investasi. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Hermina ya? Iya, mungkin lebih untuk pemakaian cash, dividen, akuisisi, dan apa kedepannya ada sektor seperti hospitality atau consumer ya? Ya, oke. Mengenai ya, kami biasanya tidak memberikan guidance untuk dividen karena banyak faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen, termasuk profitabilitas kami nantinya seperti apa, kemudian apakah ada kebutuhan untuk capex dan investasi dan lain-lain, sehingga kami biasanya
tidak memberikan indikasi untuk upcoming dividend payout. Tapi yang tahun lalu perlu dicatat juga pembayaran untuk dividen yang sebelumnya memang disebabkan karena adanya harga batu bara yang sangat tinggi sehingga kami pembayaran dividennya tuh tinggi sekali gitu. Tapi harapannya sih setelah itu kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Nah penggunaan cash tadi kan sebagian sudah saya ceritakan juga ya, karena kita juga ada rencana investasi, itu kira-kira angkanya di sekitar 14T, kemudian ada capex juga. Lalu kami memang benar di yang terakhir ini kami masuk ke sektor healthcare. Jadi awalnya di tahun 2021 kami investasi di Halodoc sekitar 35 juta USD ya. Kemudian investasi kedua kami di bidang healthcare adalah di rumah sakit Hermina. Saat ini kepemilikan kami masih kecil, sekitar 7,4%. Harapannya kami bisa membentuk sinergi antara rumah sakit Hermina dan juga bisnis-bisnis existing kami seperti asuransi. Itu sih. Bisnis apa yang selanjutnya? Banyak hal yang kami lihat. Manajemen kami juga melihat banyak opportunity, tapi tentunya perlu perlu banyak pemikiran, perlu banyak perlu dilihat apakah benar Astra masuk ke satu sektor bisnis baru. Banyak pertimbangan lah Mbak Tiara, seperti masuk healthcare juga sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya kami juga terpikir untuk masuk healthcare, tapi banyak hal pertimbangan yang harus dilakukan sehingga baru tahun 2021 kami masuk healthcare. Gitu sih kira-kira Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Mariam. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya untuk penggunaan cash levelnya Astra yang lumayan tinggi ini ya Mbak Mariam ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin untuk dari teman-teman partisipan saya udah join di sini, jika ingin bertanya bisa langsung ketikkan di chat box di Zoom ini, nanti biar bisa saya bantu tanyakan. Pertanyaan selanjutnya, ingin menanyakan pandangan Astra terhadap sektor mobil bekas dan apa ada planning tertentu ke depannya. Silakan Mbak Mariam. Bu Tira juga udah join. Bu Tira join lagi ya? Tadi keputus. Kalau mau nambahin boleh. Ya, siang Bu Rita, thank you udah dijadiin co-host lagi, tadi sempat kimut. Jadi saya mau coba address ya pertanyaan Mbak Tiara tadi terkait untuk sektor mobil bekas. Jadi sudah Bapak Ibu ketahui bahwa Astra salah satu bisnisnya adalah bisnis mobil bekas juga. Kita yang selama ini dikenal dengan mobil 88, tapi dengan seiring perkembangan digitalisasi juga kami punya Mobi, yang mana itu juga merupakan platform untuk jual beli mobil bekas ya. Dan ini juga bersinergi dengan grup Astra yang lainnya. Artinya untuk kendaraan-kendaraan Astra yang mau di-trade-in itu juga bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, seperti apa pasar mobil bekas? Kami meyakini bahwa pasarnya ke depan itu masih potensial karena kan marketnya juga masih besar ya, market mobil kendaraan baru, kemudian juga penetrasi yang masih rendah. Jadi demand untuk mobil itu tetap akan tinggi. Selain demand untuk kendaraan baru, saya rasa untuk sirkulasi kendaraan bekas juga masih akan tetap tinggi karena kita lihat selain di kota-kota besar di luar Jawa pun ya, di luar ibu kota Jakarta itu pasarnya juga masih besar. Memang kalau kita lihat yang perusahaan-perusahaan besar seperti mobil 88 ataupun juga ada dari pemain-pemain lain itu nggak mencerminkan seluruhnya pasar mobil bekas itu karena pasarnya besar sekali sebenarnya ya, dan memang nggak ada statistik resmi untuk itu, tapi kami meyakini pasarnya itu sangat besar karena banyak juga yang mom-up operations yang melakukan usaha jual beli kendaraan bekas. Jadi buat kami ini adalah pasar yang masih potensial karena demand kendaraan itu masih tinggi di Indonesia, penetrasi juga masih rendah, apalagi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada di luar Jakarta atau luar kota-kota besar lainnya. Sehingga buat Astra ini adalah satu bisnis yang masih akan terus kami kembangkan bagaimana supaya ini bisa menjadi satu added value juga buat konsumen Astra. Artinya kalau konsumen Astra beli kendaraan di Astra itu kita pikirkan dari pre-sale sampai post-sales-nya. Jadi setelah misalnya sudah
menggunakan sekian tahun, mau trade in dengan yang baru, nggak pusing juga untuk ngurusin kendaraan saya kemudian gimana dijualnya, nanti kita juga bisa bantu. Atau nggak beli kendaraan di kita pun gitu ya, kemudian mau menggunakan platform kita juga bisa digunakan gitu. Jadi ini adalah bagian dari value chain otomotif untuk create added value buat konsumen dan juga untuk meng-capture potensi market mobil bekas di Indonesia yang masih besar. Demikian Bu Rita, Mbak Tiara, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bu Tira. Sorry Bu Tira, mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan juga, sebelumnya kita udah bahas mengenai tentang rencana penggunaan capex, dividen dan akuisisi Astra ke depannya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mariam. Tapi kalau misalkan dari Bu Tira yang ingin ditambahkan, silakan Bu. Iya, saya rasa Mbak Mary tadi udah menjelaskan cukup komprehensif ya Mbak Tiara. Artinya kalau untuk plan capex tahun ini beserta investasi memang rencana kami adalah sekitar 40 triliun. Karena yang capex untuk maintenance itu kira-kira spendingnya itu memang 22 sampai 26 triliun ya. Dan tahun kemarin kalau saya nggak salah 26 sampai 27 triliun. Tahun ini juga tadi Mary udah sampaikan sekitar 26 triliun rencananya. Dan kemudian yang 14 triliun itu adalah untuk investasi. Nah, untuk investasi ini kami tentunya punya project-project in the pipelines. Beberapa sudah kami announce sampai dengan bulan berjalan ini ya. Salah satunya yang besar itu adalah tentunya dari grup United Tractors, di mana mereka sudah CSPA untuk yang Stargate, untuk nickel company dan smelter, kemudian juga yang baru di-announce minggu lalu juga untuk Nickel Limited Industry ya, Nickel Industry Limited. Jadi rencananya memang United Tractor itu adalah kedepannya ingin selain mereka tentunya sudah tidak akan lagi berinvestasi di bisnis yang terkait dengan batu bara, mereka juga akan melihat opportunity untuk masuk ke mineral aset yang lain, terutamanya yang punya keterkaitan dengan EV ecosystem. Kemudian juga mereka akan scaling up renewables energy bisnisnya, jadi akan banyak investasi ke sana. Di luar itu, tadi Mary juga sudah jelaskan, ada sektor-sektor tentunya yang kami pelajari selama ini, salah satunya adalah healthcare, karena ini sektor memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Indonesia. Dan kita lihat demand terhadap healthcare itu kan sangat tinggi di Indonesia ya, sementara aksesnya masih sangat terbatas. Jadi kami melihat ini adalah potensi yang sangat baik, dan kami melihat juga ini bisa create sinergi juga dengan bisnis-bisnis kami yang sudah ada, salah satunya asuransi. Di luar itu, kami juga sebenarnya di luar investasi di Hermina, kami sebelumnya sudah investasi di Halodoc ya, platform kesehatan juga telemedicine platform, dan kami melihat ini akan bisa jadi satu potensi sinergi ke depannya. Nah, ini adalah salah satu sektor yang kami ingin terus bertumbuh. Di luar itu tentunya investasi kami juga tetap kepada bisnis-bisnis yang memang sudah existing. Astra akan terus bagaimana nurture this business supaya remain profitable going forward gitu ya, dan tetap berkontribusi. Misalnya di infrastruktur, tadi Mary sudah jelaskan, kami masih tertarik untuk bisa memperluas juga jalan tol kami misalnya gitu ya, dan untuk memperbesar aset kami di infrastruktur, karena kami melihat ini adalah satu sektor yang pasti akan bermanfaat sekali buat Indonesia dan akan bisa mendorong pertumbuhan Indonesia, and eventually juga akan benefiting Astra Business. Jadi untuk infrastruktur kami akan terus juga melihat potensi-potensi untuk investasi. Kemudian di luar dari capex and investment, penggunaan cash itu ya tentunya kalau ada excess cash kita mau berikan return kepada shareholders kita. Nah, tapi tentunya kami tidak bisa memberikan satu fixed formula berapa payout ratio yang akan diberikan Astra ke depan, mengingat kemarin kami bayarkan cukup tinggi ya atas profit 2022 itu 85% payout ratio-nya, di mana kalau kita lihat secara historis 10 tahun terakhir Astra rangingnya sekitar 45-50% lah gitu ya. Jadi harapannya adalah ke depan angka payout ratio ini akan kembali ke historic level. Tentunya ini dengan mempertimbangkan profitability dari company juga, kemudian juga kebutuhan capex, investment, dan juga kebutuhan untuk menunjang operation. Dan tentunya kami coba untuk balance itu semua, Mbak Tiara, di dalam pengelolaan cash kami. Ya, very well noted Bu Tira. Ini ada yang komentar juga Bu, sebagai pemegang saham saya sangat mengapresiasi dividen Astra untuk laba tahun 2022 kemarin.
perusahaan yang bersedia mengembalikan cash yang tidak dipakai adalah tanda dari governance yang baik. Semoga berlanjut terus ke depannya. Amin. Ya, amin. Doakan aja. Jadi Astra bisa tetap memberikan shareholders return, baik itu melalui pembayaran dividen maupun menciptakan ya long term and sustainable business ya. Long term sustainable business buat Astra, di mana kalau bisnisnya bertumbuh berharap profitnya juga semakin baik dan semakin besar juga jumlah yang bisa diberikan kepada pemegang saham, karena Astra adalah perusahaan yang masih terus bertumbuh, jadi kami harus menjaga keseimbangan antara menginvestasikan kembali untuk bisnis ya, dan juga tentunya untuk mengembalikan kelebihan cash yang ada kepada pemegang saham. Thank you supportnya ya. Oke, thank you Bu Tira. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Masih berlanjut mengenai salah satu investasi Astra. Apa rencana ke depan Astra atas kepemilikan saham di Goto Bu? Baik, Astra itu ya kalau berinvestasi kami tuh selalu melihat bagaimana investasi ini untuk prospeknya jangka menengah, jangka panjang. Jadi kalau kita berinvestasi nggak berpikirnya untuk jangka pendek aja gitu ya. Dan waktu kita memutuskan untuk investasi ke Gojek dulu ya, namanya Gojek, itu juga bukan kita lantas berpikir dalam jangka pendek kita akan dapat profit gitu, enggak, karena kita juga tahu nature bisnis startup ya kan. Nah, lebih ke saat itu adalah buat kami untuk mengaccelerate digitalisasi di dalam grup Astra, karena harus diakui bahwa Gojek saat itu juga adalah national champion, dan menurut saya sampai hari ini pun masih demikian untuk di market Indonesia ini. Jadi di sana ada opportunity buat kami untuk belajar, untuk accelerate digitalisasi kami, belajar bisnis modelnya, dan saat itu juga kita bicara soal mobility, dan kami melihat ada opportunity untuk bersinergi dalam hal mobility itu, which is sudah kejadian tepat sebelum pandemi. Sayangnya karena pandemi jadi tidak bisa dijalankan dengan optimal ya ketika JV itu dibentuk yang GoFleet tersebut. Nah, kedepannya akan seperti apa? Tentunya Astra setiap portfolio bisnisnya akan terus dikaji ya, dan kami terus melakukan pengkajian terhadap bisnis-bisnis kami termasuk Goto ini, untuk juga kami lihat nanti kedepannya akan seperti apa. Saat ini belum ada sesuatu yang konkret yang bisa saya sampaikan, tapi ini adalah sesuatu yang terus kami monitor dari waktu ke waktu. Semoga menjawab. Thank you. Oke, very well noted, Bu Tira. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat YouTube juga, Bu. Kalau bisa saya bantu bacakan, terkait dengan segmen commodity relatednya Astra. Mohon infonya kenapa revenue import turun drastis, apakah produksi atau sales yang turun, atau ada apa kendalanya, dan apakah kedepannya segmen bisnis mana yang menjadi ujung tombak growth dari Astra sendiri? Silakan Bu Tira. Baik, kalau untuk Agincorp, saya rasa manajemen UT sudah pernah menyampaikan di dalam kesempatan terakhir mereka melakukan analis briefing ya, dan saya rasa reportnya sudah banyak ditulis oleh sell side juga, bahwa memang untuk target produksi emas itu turun karena terkendala proses penyiapan new tailing facility. Ya, itu kan akan memakan waktu sehingga akan ada pengaruhnya terhadap produksi. Tapi hopefully nanti begitu sudah selesai, produksi akan bisa ditingkatkan kembali. Nah, sementara untuk ujung tombak bisnis Astra nih ke depan, kalau kita bicara ke depannya, let's say jangka pendek lah ya, 3-5 tahun ke depan gitu, jangan terlalu jauh juga karena banyak situasi yang kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi saya bisa bilang bahwa otomotif ini masih merupakan secara kontribusi revenue maupun kalau saya nggak salah antara 2013 sampai 2017 itu kontribusi dari otomotif itu bisa 50-an%. Tapi setelah itu kontribusinya mulai turun karena kita lihat komoditi ini mulai kontribusinya meningkat. Jadi emang secara matematika itu bisa naik turun tergantung situasi bisnis komoditasnya juga. Seperti misalnya tahun kemarin itu kontribusi dari United Tractor kan bisa 40-an% ya, mungkin lebih, mungkin 45% seingat saya, karena harga coal gitu, sehingga mau nggak mau kontribusi dari yang lainnya jadi turun.
Tapi in general, saya bisa bilang bahwa mengingat penetrasi mobil itu masih kecil di Indonesia, masih 10%. Kemudian sepeda motor juga walaupun penetrasinya sudah tinggi, tapi potensi pertumbuhannya masih ada. Sebab pemerataan pembangunan di Indonesia kan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, jadi kita masih melihat ada potensi di luar Pulau Jawa untuk itu. Sehingga kami yakin bahwa otomotif masih akan terus berkontribusi dengan baik untuk pertumbuhan bisnis Astra ke depan ya. Dan di luar otomotif itu sendiri, tadi saya bilang bicara mengenai value chain, ada bisnis mobility bisnis kita yang link dengan otomotif, kemudian jasa keuangan juga yang link dengan otomotif, yang kinerjanya juga akan dikerjakan bisnis otomotif. Dan di luar, maksudnya bicara jualan mobil sama sepeda motor, kita juga kan punya Astra Autoparts ya, komponen bisnis yang dia juga punya potensi pertumbuhan yang sangat baik sekali. Karena Astra Autoparts ini juga nggak cuma mensuplai untuk OEM-nya Astra, tapi juga pemain lain di otomotif Indonesia juga AOP adalah salah satu supplier mereka gitu ya, both untuk 4-wheeler and 2-wheelers. Dan Astra Autoparts juga sejak pandemi bahkan mereka sudah mengutilize fasilitas mereka, bahkan juga punya capabilities untuk memproduksi alat-alat kesehatan. Nah ini tadi bicara healthcare juga, ke depan ini bisa jadi satu sinergi yang baik juga. Jadi menurut saya masih otomotif, Mbak Tiara, melihat potensi pertumbuhannya, karena kalau kita lihat dari kontribusi yang komoditi, tergantung harga komoditasnya ya, batu bara, kemudian CPO, sementara bisnis kami yang lain-lain kan masih relatif baru, jadi memang return-nya secara return ya masih butuh waktu gitulah untuk meaningful, but hopefully di bisnis kami seperti misalnya infrastructure, karena kita sudah insya Allah recover lah ya dari pandemi, sudah nggak ada pembatasan dan traffic volume terus meningkat. Hopefully dalam waktu ya 2-3 tahun ke depan kita berharap sudah meaningful kontribusi dari infrastruktur itu terhadap grup Astra. Ya, mungkin mau menambahkan juga untuk beberapa portfolionya jalan tol Astra yang dimiliki itu juga menurut kami itu jalan tolnya asetnya bagus ya Bu ya, maksudnya secara traffic juga berkesinambungan lah dengan bisnis Astra yang lain gitu ya Bu ya. Jadi hopefully kontribusinya bisa kita lihat sooner dan expected ya Bu Tira ya. Ya. Lanjut mengenai pertanyaan otomotif Bu, apakah kedepannya ini Astra akan lebih fokus di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa untuk penjualan otomotif? Sih kita fokusnya semua kalau bisa kita cover dengan baik ya coveragenya. Dan Astra saat ini kan kalau bicara soal network the largest lah di Indonesia ya in terms of distribution network kita, dan memang mungkin masih banyak terkonsentrasi di Jawa ya, karena ngelihat pertumbuhannya memang banyak di Jawa, tapi seiring dengan pertumbuhan di luar Jawa yang mana kebanyakan memang didrive oleh komoditi, kami juga mencoba untuk ekspansi di luar Jawa. Kami menambah kok jumlah network kami di luar Jawa juga ya, apalagi kita lihat semenjak pemerintah mendorong infrastruktur di luar Jawa, misalnya jalan tol di Sumatera ya, kemudian juga di Sulawesi. Nah, itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga tadinya misalkan kalau kita bicara Sumatera Selatan, fokus kami mungkin hanya di kota Palembang gitu ya, dan juga mungkin di beberapa kabupaten, tetapi kami melihat bahwa di second tier, third tier itu juga terjadi pertumbuhan-pertumbuhan, sehingga ada demand-demand yang tercipta untuk kendaraan. Jadi untuk lebih dekat dengan konsumen, kami juga ekspansi ke sana. Jadi kalau bicara konsentrasi, kita nggak bisa pilih salah satu, semuanya harus menjadi fokus, karena di luar Jawa juga ekonominya kita harapkan terus bertumbuh ya. Jadi nggak cuma dari komoditis, dan harapannya yang sudah dilakukan government untuk mendorong infrastruktur juga akan create lebih banyak aktivitas ekonomi yang gak hanya didorong oleh komoditas, sehingga bisa menciptakan juga demand untuk otomotif itu. Jadi kalau bicara ya semua harus sama-sama Mbak Tiara, jadi semuanya harus menjadi fokus yang serius dari kami. Ya, oke. Bu Tira. Ya mungkin kalau saya bisa tambahkan untuk tadi segmen mobil bekas ya,
kurang lebih selama 10 tahun terakhir kita mencatatkan kurang lebih sekitar lebih dari 10 juta mobil ya di Indonesia. Menurut kita kalau kita ambil setengahnya aja gitu ya, mau ganti mobil baru atau masuk ke dalam pasar mobil bekas, itu kurang lebih volume yang tersedia kurang lebih sekitar segitu. Jadi memang saya setuju dengan pendapatnya Astra, pasar mobil bekas di Indonesia itu masih besar sekali dan masih belum banyak pemain besar yang menguasai pasar-pasar yang segitu besarnya ya untuk masuk ke dalam mobil bekas ini. Bu Tira, ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin ini salah satu yang terakhir ya. Movement UNTR setelah nikel kemarin itu ada apa lagi Bu setelah ini? Baik, mohon maaf ya, saya kameranya off supaya sinyalnya lebih baik. Kayaknya tadi saya ada isu sinyal. Movement movement UNTR agar lebih baik. Pertanyaan. Setelah nikel ada apa lagi? Setelah nikel ada apa lagi? Wah, ini kalau bicara untuk corporate action adalah suatu hal yang konfidensial, jadi belum bisa saya sampaikan ke sini. Jadi kami akan fokus dulu untuk menyelesaikan akuisisi yang mana kami sudah masuk ke tahap CSPA dan semoga bisa segera closing deal semuanya. Kemudian fokus bagaimana untuk execute dan mendemonstrate bahwa bisnis-bisnis baru ini akan bisa juga berkontribusi bagi rencana United Tractor ke depan untuk memiliki balance portfolio antara coal dan non-coalnya ya. Tentunya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, United Tractors melihat opportunity buat mereka untuk masuk ke mineral aset non-coal yang seperti tadi saya bilang, nikel, kemudian iron bisa, kemudian copper juga ya, bahkan ngelihat gold lagi juga tetap kita lihat walaupun kita sudah punya gold. Intinya ya semua yang di luar batu bara dan apalagi itu yang menunjang EV ecosystem ya, supaya kita juga bisa mempunyai ekosistem yang kuat, terutamanya itu untuk menunjang battery supply chain ya di Indonesia. Oke, noted Bu Tira. Ada pertanyaan lagi mengenai data center yang recently Astra juga masuk ya Bu ya. Ini kedepannya rencana Astra untuk data center ini bagaimana Bu Tira? Ya, untuk data center ini kami berpartner dengan Equinix dan ini mereka adalah partner kelas dunia dan kami juga bahagialah, artinya Equinix memilih Astra untuk menjadi partner lokalnya di Indonesia dan kami melihat bahwa memang potensi colocations market di Indonesia ini kan masih besar ya, bahkan potensi kedepannya mungkin untuk hyperscale market juga besar, tapi memang di JV ini akan banyak di-lead oleh partner kami karena mereka memang yang memiliki kompetensi dan expertise-nya di sana. Astra tentunya dengan local knowledge kita mengexecute bisnis di Indonesia, kita berharap akan nanti bisa juga menciptakan sinergi sehingga JV ini nanti akan bisa memperbesar market share-nya juga di Indonesia. Jadi fokus saat ini adalah kami akan menyelesaikan dulu pembangunan untuk data center tersebut yang rencananya insya Allah semester 2 tahun 2024 kalau saya nggak salah ya, Mer. Please correct me if I'm wrong, Mer. Kalau nggak salah sih 2024 semester 2 itu rencananya. Fokus kami akan di sana dan harapannya ya dari sana nanti ya kita lihat perkembangannya ya, di mana kami masih optimis lah untuk pasar data center di Indonesia ini dan mudah-mudahan Astra nanti bersama partner ya bisa menjadi pemain utama di market ini. Oke. Ya, noted Bu Tira. Mungkin dari Mbak Media ada yang ingin ditambahkan? Sudah benar, waktu selesai konstruksinya diperkirakan di tahun 2024 semester kedua. Mbak Tira, ini ada pertanyaan dari YouTube barusan masuk nih. Bagaimana dengan growth story Astra Grafia? Oke, untuk
Astragrafia. Astragrafia ini memang in terms of contributions kecil ya dibandingkan mungkin bisnis-bisnis Astra seperti otomotif, kemudian jasa keuangan atau komoditi bisnis, tapi tentunya growth-nya akan mengikuti juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena Astragrafia ini fokusnya kan documents, IT solutions and office solutions yang based on printing and digital solution. Dan tentunya kalau ekonomi kita bertumbuh, kami harapkan ya demand terhadap kebutuhan office solution, kemudian IT solutions itu akan bertumbuh dan Astragrafia juga bisa berpartisipasi di sana ya untuk bisa berkontribusi lebih lanjut. Astragrafia ini banyak juga mensupport grup Astra, Bu Rita. Jadi mereka sudah lama mensupport grup Astra, tapi di luar itu juga mereka punya customer lain, company juga ya, kemudian dari customer government juga ada dari government side. Jadi ya pertumbuhannya akan inline dengan pertumbuhan industrinya itu sendiri ya, karena pemainnya sih menurut saya ya masih cukup oke level kompetisi untuk Astragrafia ini, dan ya walaupun secara kontribusi memang kecil, tapi ya sejauh ini mereka masih konsisten membukukan profitability yang baik dan memanage operational excellence-nya dengan baik, dan mereka juga terus melakukan upaya-upaya cost efficiency untuk memaintain margin usaha yang baik buat bisnisnya. Oke. Terus mungkin ini ada sedikit pertanyaan juga Bu dari saya. Ini mengenai yang katanya Isuzu tuh akan memindahkan produksi dari Thailandnya ke Indonesia. Ini akan kemungkinan akan menjadi katalis yang positif untuk auto kali ya Bu ya? Ya Bu Rita, pertama terkait dengan berita tersebut, belum lama rasanya minggu lalu itu Pak Agus Gumiwang juga sudah menyatakan kembali ke media, ke publik, bahwa yang dimaksud beliau ketika itu adalah sebenarnya kalau kita baca rilisnya itu ini adalah pabriknya UD Trucks, kan UD Trucks juga udah diakuisisi oleh Isuzu ya. Jadi ini adalah pabriknya UD Trucks, dan untuk case ini di Indonesia sebenarnya sudah terjadi. UD Trucks itu sudah juga di assembly di Indonesia, Bu Rita. Nah, yang akan terjadi adalah dari pabrik UD Trucks itu nanti akan dipindahkan ke pabrik yang baru, pabrik Isuzu yang di Karawang. Jadi akan juga diproduksi di sana gitu ya. Dan harapannya tentunya dengan rencana ini ke depannya lokal kontennya juga akan semakin terus bertambah. Jadi itu Bu Rita. Jadi bukan Isuzu-nya tuh akan mindahin gitu, bukan seperti itu. Jadi udah di-clarify oleh Pak Agus juga bahwa yang terjadi itu artinya memindahkan pabrik yang saat ini kalau saya nggak salah di Gaya Motor kemudian akan dipindahkan nanti ke pabrik yang di Karawang. Pabriknya itu sudah ada, Bu Rita. Jadi sudah terjadi. Nah, tinggal nanti ke depannya yang juga diharapkan pemerintah, produksinya akan terus naik, lokal kontennya juga akan bertambah gitu, bahkan juga bisa nanti berkontribusi juga untuk meningkatkan ekspor ya dari Indonesia. Oke, menarik. Oke, mungkin sekarang aku rasa kayak Q&A-nya udah banyak yang kita udah bahas ya, Mbak Tiara ya. Jadi mungkin Mbak Tiara bisa share. Kebetulan baru di upgrade nih, dari tadi saya mau nanya upgrade-nya nih baru tanggal 16 ya kemarin ya. Jadi mungkin bisa bantu juga ke teman-teman gimana sih view-nya dari BCA Sekuritas tentang tentang Astra ini. Ya, thank you Cirita. Kalau dari BCA Sekuritas sendiri, kita melihat Astra itu, again tadi saya sempat mention salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia yang menurut kami bisnisnya sangat-sangat well diversified dan saling melengkapi. Tadi juga sudah dipaparkan ya bagaimana Astra itu menurut kita lumayan agile dalam menghadapi kondisi perekonomian di Indonesia. Jadi ketika tahun ini harga komoditi itu trennya itu cenderung menurun. Kalau di tahun lalu itu kan harga coal price rata-rata itu kan bisa di atas 300 ya. Sekarang itu mungkin year to date sudah di bawah 250. Jadi menurut kita dari sisi itu Astra itu masih bisa bergerak ke sektor bisnis lainnya. Untuk tahun ini sendiri kita lumayan confident Astra itu masih bisa tumbuh di
sektor two wheelers motor. Kalau kita lihat per Mei kemarin year to date itu angka penjualan motor industri itu sudah di angka 2,7 juta units, itu naik sekitar 40% secara year on year. Astra sendiri kalau kita track selama beberapa tahun terakhir, market share di motor itu lumayan stabil di atas 70%. First quarter sendiri market share di 79%, dan menurut kita kenaikan, tapi mungkin juga saya harus mention juga untuk di beberapa bulan sebelumnya ini sampai dengan awal tahun lalu mungkin market two wheelers itu masih dibayang-bayangi dengan isu supply chain yang agak sedikit tersendat, sehingga penjualan motornya itu juga belum bisa strong recovery secara kuat kalau dibandingkan dengan four wheelers. Jadi ceritanya untuk tahun ini itu kita lumayan confident isu itu sudah mulai membaik, sehingga penjualan motor industri tahun ini itu juga sudah mulai membaik. Dan Astra sebagai 80% market share juga tentunya pasti akan benefit ketika penjualan industri di Indonesia itu secara domestik meningkat. Kalau kita lihat secara data financing, itu kurang lebih kan orang kalau beli motor di Indonesia itu kan 80%-nya masih nyicil ya, masih menggunakan cara installment ya. Jadi kalau kita track data financing melalui multi finance di Indonesia, itu mulai dari November, Desember sampai dengan tahun ini itu trennya meningkat ya, kalau kita track data dari OJK. Dan ini juga inline dengan data penjualan sepeda motor yang kelihatannya memang trennya sudah mulai membaik dari akhir tahun lalu. Jadi dari data financing, Astra itu kan FIF Group lumayan besar ya. Kalau kita lihat market share-nya FIF Group di tahun lalu itu untuk pembiayaan motor yang baru itu market share-nya kurang lebih sekitar 31%. Untuk pembiayaan sepeda motor di segmen motor bekas itu market share-nya di sekitar 55%. Jadi menurut kita ketika penjualan motor ini membaik dan orang itu membeli motor masih menggunakan installment, sektor financing Astra ini juga akan tentunya diuntungkan oleh kondisi ini gitu. Jadi dari situ kita melihatnya agility-nya Astra dalam menurut kita dalam mengikuti kondisi ya. Jadi ketika judul kita itu when one falls another rises. Jadi ketika segmen komoditinya mungkin terlihatnya tidak begitu sebagus tahun lalu, tapi tahun ini masih ada sektor yang masih bisa bersinar gitu ya, kalau bahasa kita, yaitu adalah segmen two wheelers. Kalau untuk di four wheelers sendiri, kita juga setuju ya sama pendapatnya Astra, mungkin karena tahun lalu itu pertumbuhannya lumayan kuat karena recovery juga, jadi tahun ini mungkin ekspektasinya harus lebih di-maintain, tidak bisa double digit growth seperti tahun lalu. Tapi saya sukanya sama Astra itu juga karena di segmen alternatif car, kalau kita sebutnya alternatif car itu yang tadi kita sebut isinya adalah hybrid, battery EV dan plug-in hybrid ya, PHEV, itu di dalamnya itu kurang lebih sampai dengan bulan Mei penjualan domestik itu kan di sekitar 16.700 dan 77.000 unitsnya itu adalah Zenix Hybrid, jadi sekitar 43% pangsa pasar Astra di segmen alternatif car ini. Jadi menurut kita walaupun mungkin penjualan mobil ini kesannya itu stabil, tidak bertumbuh di tahun ini, tetapi kita lumayan confident kalau Astra ini setidaknya mampu untuk mempertahankan pangsa pasar di bisnis mobil gitu. Traction dari hybrid itu kan lumayan bagus ya kemarin, hopefully untuk penjualan Cross ini juga, Yaris Cross terutama untuk hybridnya juga bisa mengikuti. Ya kalau untuk saham sendiri dari secara valuasi, kemarin kita juga udah sempat hitung-hitung untuk core profit ini maksudnya net profit di luar nilai investasi Astra ya, seperti Goto itu kita keluarkan, jadi ini yang pure untuk cash profitnya Astra. Itu mungkin kalau kita hitung-hitung tahun ini Astra masih bisa mempertahankan core profit di sekitar 30 triliun. Itu kesannya stabil ya dibandingkan tahun lalu juga di sekitar situ untuk core profit. Valuasi menggunakan proyeksi kami itu mungkin akan transit di sekitar 9 kali 2023 PE, di mana historically itu Astra tradingnya masih di atas itu ya, di sekitar 13-14 kali. Jadi untuk di level sekarang menurut kita secara saham menarik untuk Astra ini ya, untuk investor ya, masih dengan
story masih ada, kemudian growth masih stabil, paksa pasar stabil, tetapi valuasi saham juga kita menurut kita masih di bawah rata-rata. Target price kita sendiri di 7.800 per lembar, itu kurang lebih sekitar 10,5 kali 2023 PE sih. Rekomendasi kita masih buy ya untuk di harga sekarang ya. Mungkin itu dari tim saya cerita. Ya, oke. Mungkin dari Bu, mungkin kayak kita udah hampir di ujung nih daripada acara. Mungkin atau enggak Bu Tira bisa kasih statement dulu untuk teman-teman sebelum nanti saya tutup dengan technical, dan mungkin nanti dari tim BCA juga mau share beberapa insight juga ya dari BCA Sekuritas. Mungkin kita ke Bu Tira dulu kali untuk memberikan closing statement, atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman investor di sini, Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Pertama-tama tentunya terima kasih untuk kesempatan dari Bu Rita nih untuk sharing ya di forum ini. Ini bukan yang pertama kali pastinya. Sebelumnya Bu Rita juga sudah invite Astra, dan thank you banget buat semua yang sudah punya interest terhadap Astra. Jadi tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mutiara ya. Ya mungkin bisa jadi bias ya karena saya merepresentasikan Astra. Tapi I think kalau kita mau objektif seperti yang tadi udah disampaikan Mbak Tiara, ya faktanya memang berbicara demikian bahwa kita melihat recovery itu tengah terjadi ya. Memang tahun lalu itu memang adalah tahun yang record buat, saya rasa nggak cuma Astra, banyak company yang membukukan record higher ya, Bu Rita, setelah pandemi. Tapi saya melihat after the pandemic, exclude situasi yang unprecedented atau exceptionally high commodity prices-nya tahun lalu, I think things are getting better. And hopefully for Astra juga demikian. Jadi ada dua hal tentunya untuk Astra. Yang existing business kami akan terus tentunya nurture dan akan terus untuk diekspansi dalam konteks untuk bisa lebih memberikan added value kepada konsumen sehingga kita bisa maintain our positions in the market, ya tetap menjadi pilihan buat konsumen Indonesia. Dan pada saat yang bersama juga tentunya Astra ingin tetap relevan ya Bu Rita dengan dinamika yang ada, misalnya disrupsi di otomotif dengan adanya EV Bu Rita. Nah Astra tentunya akan juga berkecimpung di dalam industri EV ini yang mana sudah kami lakukan. Kalau memang untuk produk itu memang didrive oleh prinsipal kami, tapi sebagai local partner kami juga sudah melakukan banyak inisiatif sebenarnya. Dari Astra Auto Parts mereka sudah membangun kompetensi bahkan untuk bisa membuat sendiri EV charging stationnya, ada Astra Auto Powers. Kemudian mereka juga sudah mempelajari berbagai spare part related to EV tadi ya, karena meskipun nanti industrinya let's say moving toward EV, saya yakin tetap ada spare parts yang memiliki karakteristik yang sama yang dengan IC yang itu tetap akan dibutuhkan. Lalu kemudian juga untuk network terhadap EV charging stations, kami sudah bilang bahwa kami akan melengkapi dealership network kami Toyota itu dengan EV charging station ya semuanya, sehingga bisa juga kasih peace of mind untuk konsumen ketika mereka beli produk kami, sehingga kalau mengendarai kendaraan EV-nya Astra, baterai EV-nya Astra untuk longer distance nggak perlu khawatir karena kan banyak titik-titik poin-poin dealership network kami yang juga nantinya insya Allah bisa menyediakan EV charging station semuanya ya. Dan di luar itu bisnis-bisnis di luar otomotif pun di jasa keuangan kami invest kembali untuk memperkuat jasa keuangan di bank misalnya ya, akuisisi Bank Jasa Jakarta, kemudian juga untuk di grup United Tractors juga terus ekspansi, infrastruktur juga kami terus melihat opportunity, jadi yang existing akan terus dikembangkan untuk remain profitable going forward ya, dan juga yang baru-baru juga untuk kita lihat berita yang relevan untuk resilient and sustainable business buat Astra. Jadi buat Bapak Ibu investor, terima kasih yang sudah invest di Astra. Mudah-mudahan investnya juga untuk long term ya, Bu Rita ya. Iya benar. Dan yang belum investasi,
mudah-mudahan Astra bisa menjadi pilihan investasi yang Yes. baik buat Bapak Ibu semua ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu aja Bu Oke. Rita. Iya, Thank you. makasih banyak Bu Tira. Bu Tira kalau mau beristirahat nggak apa-apa, saya akan lanjut sama tim BCA. Kebetulan ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau misalnya Baik. Bu Tira mau berberes, karena mungkin sesi Ya. dari Astranya aku rasa udah cukup memberi pencerahan kita hari ini. Ya. Banyak sekali yang aku pelajarin hari ini, dan bisa di Ya. ini aja, aku tinggal sama Mbak Mutiara sama Pak Nuradi di sini, kita Ya. akan memberi sedikit informasi untuk teman-teman investor. Makasih ya Bu Ya, Tira, baik, sukses baik. selalu untuk Thank Astra, you. Thank you. selalu sehat dan banyak memberikan kita pencerahan lagi Bu nanti ya. Ya, thank you Bu Rita dan Ya. juga semuanya Mbak Tiara ya, semua Bapak Thank Ibu. you, Bu Saya Tiara. pamit undur Ya, diri dengan silakan. tim saya. Sukses selalu untuk Ya, semuanya. Have a good sukses. weekend. Ya, thank you Izin Bu. ya. Happy cuan. Thank you, Mbak Mary. Iya. Oke, untuk Mbak Tiara yang nanti mau kasih sedikit informasi mengenai investasi dengan BCA Sekuritas, Pak Nuradi atau gimana nih? Pak Nuradi ya, silakan Pak. Oke, silakan ya. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang Bu Rita. Ya. Dan teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Nuradi dari BCA Sekuritas. Saya izin share screen ya. Iya, boleh. Oke, sudah terlihat ya. Udah. Ya. Mm-mm. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya supaya tidak kenal maupun tidak sayang ya. Nah, BCA Sekuritas itu siapa? Ya, supaya nggak salah, BCA Sekuritas itu adalah anak perusahaan dari BCA Group ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada tahu BCA Multifinance, BCA Insurance, BCA Syariah, yang terakhir kemarin BCA Digital ya, anak bungsunya kami BCA Sekuritas yang bergerak di layanan transaksi saham seperti itu. Ya. Platform kami kalau untuk yang online trading, Bapak Ibu mungkin di sini sudah cukup familiar ya untuk yang online trading. Kita ada di handphone, ada ya, di gadget, di mobile phone. Kemudian untuk yang versi MacBook, Bapak Ibu bisa buka yang versi web juga. Kemudian untuk yang pemakai Windows bisa menggunakan versi desktop dari kami. Nah, keuntungannya untuk yang BCA Sekuritas ini, salah satunya itu adalah aman karena kita grup BCA ya. Yang kedua, kita memiliki buying limit atau biasanya disebut buying power ya, buying power yang cukup tinggi seperti itu. Nah, opening account-nya gampang, Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal scan yang QR code yang di sini, atau langsung mau ketik bit.ly/buka rekening BCAS gitu ya. Nanti tinggal diikutin aja, di follow saja. Yang perlu disiapkan udah punya KTP, udah punya rekening tabungan BCA, yang penting itu. Kemudian untuk NPWP masih opsional ya. Nanti tinggal isi dirinya, prosesnya 1-2 hari kerja ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini ada promo nih untuk teman-teman. Jadi untuk khusus setoran awal 1 miliar ya, 1 miliar itu special fee-nya teman-teman bisa mendapatkan fee beli 0,1513%, 0,53%, jualnya 0,2513%, dan saldo RDN tidak harus mengendap. Ini hanya untuk setoran awal pertama kali aja. Nah, fee ini biasa dinikmati oleh para nasabah soliter dari BCA gitu ya. Di atas prioritas, jadi ada prioritas dan soliter gitu. Nah, kalau tidak mau, kita secara reguler ada. Jadi untuk setoran awal hanya 100.000, Bapak Ibu, teman-teman bisa hanya mendapatkan fee yang 0,1815% untuk online-nya. Kalau yang untuk sales, dibantu sales memang agak tinggi ya, 0,2522 gitu. Biaya market datanya 16.500 per bulan, tapi free ya, khusus nasabah BCA Sekuritas free sampai 31 Desember 2023. Seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya harus sampaikan ini karena masih banyak yang kejebak dengan fake account ya, Bapak Ibu ya. BCA Sekuritas hanya punya satu media sosial di Instagram ya, BCA_Sekuritas yang ada checklist birunya. Kalau misalnya ada yang menghubungi Bapak Ibu dari BCA_Sekuritas _CS gitu atau _bantuan,
tolong dihiraukan di blok saja gitu ya, karena itu fake account. Akun Instagram kami hanya ada satu ini. Kemudian untuk YouTube-nya BCA Sekuritas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendapatkan info lebih lanjut, boleh scan QR code ini untuk bisa ngisi data Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut seperti itu. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Rita, silahkan Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Nuradi untuk informasi mengenai BCA Sekuritas, karena memang ini kerjasama IIE yang perdana dengan BCA Sekuritas, dan mudah-mudahan kita akan terus bekerjasama dan berpartner dalam mengedukasi teman-teman retail semuanya. Oke, ini mungkin sesi terakhir dari saya adalah untuk technical review. Oke, sebentar ya. Technical sesi. Oke. Untuk technical minggu ini, sekali lagi disclaimer, IHSG untuk bullish skenario, IHSG sudah break resistant down channel di sekitar 6650 dan akan tes resistant di 6745 atau 6773. Jika break level tersebut, maka IHSG berpotensi rally lanjutan menuju resistant konsolidasi di sekitar 6970. Tapi jika IHSG bearish skenario, IHSG-nya rebound tapi gagal break di Kumo dan last high di 6773. Terlihat rebound hanya membentuk lower low hingga berpotensi terkoreksi membentuk lower low. Dan target indeksnya adalah 6699 ya ini ya. Kemudian untuk sektor yang berjaya atau berpotensi leading ya minggu ini, kita lihat dari yang improving dulu. Biasa nih yang weekly kita pakai karena jangkanya sekitar seminggu, dan kita biasa suka lihat dari yang improving. Improving ini ada IDX Tech yang kelihatannya akan mengarah ke leading, IDX Infra dan IDX Finance ya. Kemudian yang udah di leading ada di Index Cyclical, ada Prop, IDX Trans dan IDX Non Cyclical sama Industri. Dan yang lagging ada di Energi, Basic sama Health. Tapi ini yang untuk daily-nya nanti bisa dilihat, nanti aku akan share. Dan yang secara non cyclical, yang weekly yang kelihatannya menarik, kalau kita lihat di improving ada Java, ada Unilever, ada Range, kemudian ada Main. Ini ada Cepin juga. Yang udah di leading ada Cleo, ada Ultra Jaya, ada Ades, ada ICBP, ada WIM. Kemudian gudang garam udah turun ke weakening, Dewi, Midi, Mayora udah turun ke weakening, dan yang lagging ada DSNG, MPPA, dan ada TAPG. Ini kelihatannya yang CPO ada di lagging, yang kelihatan biasa dari lagging ini akan naik ke improving. Ini IDX Prop yang weekly yang masih di improving ada Modern Land, LPCK, Bika. Yang di leading ada DILD, BES, ASRI, Sumarekon, LPKR, BSD, CTRA, dan yang sudah mulai turun ke weakening ada Duti, ada Pewon, dan yang ada di lagging ada Demas, Metla, kemudian ada MKPI, APLN, dan ADCP. Dan saham yang menarik minggu ini Astra dalam up channel tetap bertahan di 6775, akan membuka peluang untuk Astra membentuk rounding bottom menuju target 7600. Indikator parabolic star menunjukkan Astra masih dalam uptrend. Buy area di 6950 hingga 6750, target 73 dan target kedua 76, stop loss 6650. Rekomendasi teknikal adalah buy. Untuk saham buka ini break resistant down channel di 220 dan last high di 2224. Break 224 maka berpotensi buka untuk rally lanjutan menuju 256. Rekomendasi untuk buka adalah buy area di 228 hingga 216, target 240 hingga 258 dan stop loss 204. Bimantara break resistant kuat jangka panjang di 318, berpotensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder di 388. Bimantara berpotensi merubah tren dari sideways menjadi bullish. Rekomendasi teknikal untuk Bimantara adalah buy area di 340 hingga 320, target 354, target 2388 dan stop loss 312. Dan kemudian ada Sumarekon koreksi dengan volume kecil yang bertahan di Kijun Sen level, tetap bertahan di 675, akan membuka
peluang membentuk flag pattern menuju 915. Overall, Summarecon masih berada dalam bullish trend. Rekomendasi untuk Summarecon adalah buy area di 725 hingga 675, target pertama 815, target kedua 915 dan stop loss 665. Ciwi Kimia sejak 2022 sudah membentuk higher high dan higher low. Tetap bertahan di atas 6150 akan membuka peluang untuk Teki membentuk rounding bottom menuju target 6750 hingga 74. Rekomendasi teknikal adalah buy area 64 hingga 6150, target pertama 6750, target kedua 74, stop loss 6075. Kemudian ini ada MBMA ini break resisten di 795. Break resisten tersebut membuka peluang untuk MBNA membentuk inverted head and shoulder menuju 865. MBMA berpotensi breakout dari konsolidasi. Rekomendasi untuk MBMA adalah buy area di 830 hingga 795. Target pertama adalah 865 dan target kedua 900, stop loss di 785. Itu adalah teknikal minggu ini. Dan ini adalah market outlook yang kita sudah jual tiketnya. Oke, mungkin gitu dulu untuk Mutiara sama Pak Nuradi dari tim BCA. Terima kasih banyak untuk supportnya hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan lagi, boleh Mutiara, Tiara ada tambahan nggak? Kalau nggak kita closing sampai hari ini. Aku mau kasih aja buat cerita sama tim IE sama semua participants, buat waktunya ke tim BCA Sekuritas. Semoga kedepannya kita ada insight-insight menarik lagi yang kita bisa share sama tim cerita juga dan IE. Oke, thank you banget ya semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Semoga selalu sehat dan happy cuan selalu ya. Dan kita akan minggu depan, kita terus akan mengedukasi teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu ya. Terima kasih ya untuk Mbak Tiara dan Pak Nuradi dan tim BCA Sekuritas. Dan juga terima kasih untuk Astra International dan Bu Tira dan tim yang udah mensupport acara hari ini. Terima kasih, selamat siang semua. Thank you Bye. semuanya. Selamat siang. Bye.